Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakdo Salsabil dengan NPM C1C020019. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkelanjutan dengan video sebelumnya, yaitu tentang kontingen diabetes dan provision. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit tentang provision, yaitu kewajiban bersyarat. Kewajiban bersyarat atau provision yaitu adalah kewajiban yang jumlah dan kapan kita membayarnya itu belum bisa dipastikan karena tergantung peristiwa. Nah, dalam provision akuntansinya itu bergantung pada tingkat kejadiannya. Ada yang pertama yaitu remort, lebih dari 5%, maka itu cukup diabaikan. Yang kedua itu ada possible, yaitu 5 sampai dengan 50%, maka itu cukup diungkapkan tapi tidak ada jurnalnya. Nah, yang ketiga yaitu possible. Possible ini dari 50 sampai 90%, maka dia harus diungkapkan dan harus dicatat. Keempat yaitu virtually certain, lebih dari 90% tapi tidak sampai 100%, itu bisa disebut hampir pasti. Selanjutnya ada penyebab munculnya kewajiban bersyarat. Yang pertama, muncul karena memang secara legal atau litigasi atau secara hukum. Contohnya kita lagi digugat di pengadilan karena pencemaran lingkungan yang dituntut oleh Wahana Lingkungan Indonesia, dan ada kemungkinan kita kalahnya 80% tuh. Maka sudah harus diantisipasi pada saat penyusunan laporan keuangan untuk periode sekarang. Maka jurnal yang kita buat yaitu di debitnya beban kontingensi karena gugatan di pengadilan, dan kreditnya kewajiban kontingensi. Yang kedua yaitu kebijakan konstruktif atau kebijakan perusahaan. Nah, perusahaan itu membuat kebijakan jika produk tidak sesuai maka boleh dikembalikan. Contohnya, Christian Dior membuat kebijakan kalau seandainya produk fashion yang dijual oleh Dior ternyata tidak memenuhi syarat kualitas sesuai dengan standar yang diharapkan oleh pelanggannya, maka pelanggannya berhak mengembalikan barang tersebut dan Dior akan mengembalikan uang tersebut. Nah, barangnya itu diukur berdasarkan pengalaman sebelumnya, misalnya sebesar 10%. Nah, di mana terjadinya kewajiban bersyarat yaitu ketika pelanggan merasa tidak puas atau tidak sesuai dengan standarnya, maka dia mengembalikan barang tersebut dan Dior mengembalikan uang mereka lagi. Selanjutnya ada macam-macam provision. Nah, yang pertama itu litigasi lawsuit atau gugatan hukum. Yang kedua ada waranti atau garansi. Yang ketiga ada premium. Nah, premium ini contohnya misal kita perusahaan itu menetapkan jika kita mengumpulkan 10 tutup botol maka bisa ditukar dengan 1 piring. Yang keempat yaitu one rose contract atau kontrak yang tidak bisa dibatalkan. Yang kelima consideration payable. Nah, consideration payable ini dibentuk berdasarkan 3. Yang pertama berdasarkan ahli, yang kedua berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun yang sebelumnya, yang ketiga yaitu dalam pengukurannya harus diestimasi secara handal. Nah, yang keenam yaitu ada environmental atau provision yang muncul karena lingkungan. Yang ketujuh ada restructuring. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang litigasi provision atau kita itu harus mempertimbangkan apakah dia itu termasuk ke dalam provision. Nah, pertimbangan untuk mengakuinya itu ada 3. Yang pertama, apakah kemungkinan kejadian itu dapat diukur di tahun sekarang. Yang kedua, apakah ada kemungkinan besar kita mengalami kerugian. Yang ketiga itu kemampuan untuk melakukan estimasi secara rasional. Jika kedua kemungkinan ini terjadi, yaitu pertama, apakah peristiwa ini mungkin diajukan ke
gugatan, dan yang kedua, jika kalah berapa yang harus kita bayarkan. Nah, jika keduanya mungkin terjadi, jika ternyata dapat diperkirakan secara wajar dan penyebab tindakan tersebut itu bertanggal pada atau sebelum tanggal laporan keuangan, maka perusahaan itu harus mengakuinya sebagai liabilities atau provision. Maka jurnal yang kita buat jika tingkat keterjadiannya itu lebih dari 50%, artinya kita harus sudah mengakui dan mencatatnya. Maka kita mencatat jurnalnya yaitu di debit lawsuit loss atau kerugian karena gugatan hukum, dan di kreditnya yaitu lawsuit liability. Yang kedua yaitu warranty provision atau garansi. Nah, contoh garansi itu seperti kartu garansi. Yang warranty provision ini ada dua, yaitu ada yang sifatnya melekat, ada yang sifatnya hadiah. Nah, yang pertama yaitu sifatnya melekat atau assurance type warranty. Contohnya, ketika kita membeli kendaraan, kita mendapatkan garansi bisa ketika pemakaiannya baru 2 bulan, kita mendapatkan gratis atau garansi servis. Nah, jurnal ketika penjualannya yaitu di debitnya ada cash sama warranty expense, dan di kreditnya ada warranty liabilities dan sales revenue. Nah, jurnal ketika garansinya itu telah diberikan, kita debitkan warranty liabilities dan kreditkan cash, inventory, dan accurate payroll. Dalam laporan posisi keuangan, liabilities warranty ini dinilai sebesar warranty yang telah dikurangkan. Maka jurnal ketika tanggal 31 akhir periode yaitu warranty liability di debit sebesar yang telah dikurangkan, dan di kreditnya cash, inventory, dan accurate payroll. Selanjutnya itu service type warranty, jenis warranty atau garansi yang tidak gratis atau berbayar. Nah, maka pada pencatatan jurnal pada saat jurnal penjualannya yaitu cash di debit dan warranty expense-nya di debit. Nah, yang kita kreditkan yaitu warranty liabilities, unearned warranty liabilities, dan sales revenue. Nah, selanjutnya pada saat jurnal pengeluaran warranty, maka akun yang kita debitkan yaitu liabilities warranty, dan yang kita kreditkan yaitu cash, inventory, dan accurate payroll. Nah, ketika jurnal ketika pengeluaran warranty yang berbayar, kalau yang tadi itu warranty yang belum berbayar atau masih sifatnya gratis. Nah, yang sekarang jurnal ketika pengeluaran warranty berbayar, maka di debitnya yaitu unearned warranty revenue, dan di kreditnya warranty revenue. Selanjutnya consideration payable, hadiah atau premium. Nah, contohnya itu ketika kita menukarkan 10 bungkus Indomie, maka kita akan mendapatkan 1 Indomie lagi. Nah, jurnal pada saat pembelian hadiah yaitu premium inventory atau persediaan hadiah di debit, dan di kreditnya yaitu cash. Nah, ada perhitungan ketika pembelian hadiah yaitu total penjualan dikali dengan estimasi pertukaran, maka dapatlah total estimasi pertukaran, dan kita juga harus mencari beban estimasi dari penjualan. Maka jurnal pada saat penjualannya yaitu yang kita debitkan cash dan premium expense, dan yang kita kreditkan yaitu sales revenue dan premium liability. Jenis provision yang selanjutnya yaitu environmental provision atau kewajiban yang kaitannya dengan lingkungan. Nah, contohnya itu ketika kita mendapat hak untuk melakukan eksplorasi minyak bumi di lepas pantai, maka perusahaan kita itu mendapat izin untuk melakukan eksplorasinya itu selama 10 tahun. Nah, maka yang dilakukan oleh perusahaan yaitu
kita harus memasang drilling untuk pengeboran kan. Nah, kemudian kesepakatannya secara aturan, kita itu harus membongkar bekas pengeboran tadi setelah 10 tahun dan mengembalikan kondisinya seperti semula. Nah, biaya reklamasi atau biaya proyek yang dilakukan untuk pengeboran tadi itu berkaitan dengan nilai waktu uang dan nilai sekarang. Ketika awal pencatatan, maka kita debitkan drilling platform dan kita kreditkan environmental liability. Nah, untuk jurnal tanggal 31 Desember yang kita debitkan yaitu depresiasi dan kreditnya akumulasi. Untuk jurnal akhir periode atau untuk pencatatan bunga, maka jurnalnya itu interest present dan kreditnya environment liability. Nah, jurnal ketika pembayaran itu debitnya environment liability dan kreditnya kalau kita laba, maka kita kreditnya gain on settlement of environmental liability dan cash. Kalau kita rugi, maka bukan gain tapi loss, dan itu diletakkannya di debit. Itulah tadi penjelasan materi tentang kontingen liabilities dan provision. Sekian yang cukup saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.